podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Supporter. Jadi dhek teko mau tegang ini. Begitu linggo dibuka. Kira salah satu Ngilangi ketegangan. Nah, ini menunjukkan semangat Iya. arep maju provinsi. Ya kudu semangat ya Mas. Lurus. Iya. Dan ketemu lagi di podcast Pra. Obrolane Pandemen Ketoprak. Kali ini kita bersama siapa Mbak Arin? Bersama Mas Acun dan Mas juga Mas Acun. Jalu ini Mas dari Jalu. kontingen Kota Yogyakarta Iya. yang akan maju ke Provinsi Provinsi. Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke. Lanjut kita tanya Mbak Arin. Mhm. Mas Acun. Nggih, Nah, monggo. Ketoprak to Mas. Wes, tekonono ta iki. Pak Acun, kemarin meraih pemenang salah satu J. Ya, Nah, nggih. bisa diceritakan berbagi pengalaman dengan para pandemen ketoprak yang baik di Bantul maupun dari kontingen yang Lainnya. lainnya. Ya. Nah, Ini mungkin- tentang apanya nih? Mungkin persiapannya, Oh, terus mungkin ada kendala di lapangannya, terus cara mengatasi bagaimana seperti itu Mas. nggih. Mungkin kalau untuk persiapan kita pada saat di tingkat Kemantren sih, Nggih. untuk seleksi untuk Kota Jogja itu sebetulnya mungkin hampir sama dengan yang lain Mas. Jadi kendalanya itu tentu tidak semua Kemantren itu mempunyai pemain ketoprak itu istilahnya kan gitu. Jadi kita memang babati teman-teman yang paling tidak mau dulu untuk main ketoprak karena sebelum mau dulu untuk menjadi pemain ketoprak ini sulit untuk kita ajak gitu loh. Iya, iya. Contohnya Mas Jalu ini. Ya. Mas Jalu ini kan baru 2 kali nih main ketoprak. Oh. Karena ada festival ketoprak antar Kemantren sehingga Mas Jalu main. Nggih. Neng mungkin kalau nggak ada festival ketoprak antar Kemantren, boh ini main ketoprak apa lah. Gitu. Jadi dia terjebak nih ketoprak antar Kemantren Den. Apa mergo ra penak karo saya juga iso gitu. Sajak gelem. Mas jujur lho Mas kok tak ya. Ora penak apa mergo pripun? Nek saya karena itu piye ya ning ngene iki ya. Iki wajar Mas. Dan kudu diingat, iki no edit. Dadi opanane ya kuwi wes. Itu sebenarnya ada di tengah-tengah. Nggih. Sing pertama itu kesempatan. Nggih. Karena mumpung isih enom, Wah, bensu nama. simbane daripada jenengan. Terus yang kedua memang di sini saya memandang Mas Acun niki sebagai salah satu maha guru saya juga. Nggih. Jadi ben supaya aku mumpung isih enom dikai kesempatan dienggo belajar ketoprak kok matur nuwun sampun dikai kesempatan semilah kula lampahi. Ngeten niku. Karena ada pepatah, kesempatan itu tidak datang 2 kali, makanya dimanfaatkan oleh Mas Jalu. Mas Jalu kemarin jadi apa? Di casting jadi apa? Yang di Di Kemantren. Kemantren. Iya. Kemantren Asmoro Bangun. Ya cocok karo ngene kok ya. Wandane. Wandane. Neng dadak digugah Mas. Aturu terus. Tapi ini ada kesulitannya loh. Mas Jalu ini kan latar belakangnya kan seorang penari. Nah, ketika melakoni dadi pemain ketoprak, kesulitan-kesulitan apa Mas sing jenengan hadapi? Wah, sumpah, Mbak. Paling Wes, gayeng iki kok men. alah, Piye? Piye? Kok muni alah? angel tenan ya, saya. Meng posisi ngadeg lho, Mas. Nggih. Mbak, ngadeg niku mawon. Nggih. Iki aku sok diseneni karo Mas Acun, karo Mbak Harin. Lah ya wong salah kok ya dibenake to. Saya bener maksudnya karena aku membayangkan ngadegku ki ngadeg ngene iki lho. Tapi ternyata ada disiplin-disiplin lain Iya, di iya, dalam iya. ninggon ketoprak. Jadi tubuhku mengatakan ngadegi aku ngadegi tancep. Tapi ternyata nek di dalam ketoprak iki tidak seperti itu. Iku oh ternyata memang ada treatment sendiri. Iya, Ini iya, matur nuwun sing sudah dikasih masukan. Terus yang kedua itu paling angel ki ngapalke naskah, Mbak. Mas. Walah, Jen.
Terus ono Mas, ono upaya piye ben iki kok Treatment angel iki carane. carane ngapalke ben cepet apal piye Mas? Pertama Mas, nek aku tak tonton iki tak bolan baleni sih. Jadi apa wae sing ana ning nggon kalimat-kalimatku iki tak baleni, tapi ternyata ada kendala lagi. Ketika aku wis apal ning nggon pocapanku, tapi ternyata aku ora apal pocapane kancane. Jadi Kiu ya, kiu. Dadi kancane wis rampung ngomong, iki wis rampung durung to iki. Aku meng ngapal pocapanku. Kendalane nang riku ternyata berarti nek ngapalke iki ya kudu minimal Q terakhir saka ning nggone kancane. Apa? Nggih, apal ternyata baru tahu di proses ini sama di Kementerian Keraton gitu. Nek ngangeni ora Mas proses ketoprak. Nah, Piye, Mas? Ngangeni ora? Ngangeni tenan, Mas. Lek ngangeni iki lek kowe ngapalke kok kowe dono-nekke ya. Karena ning nggon kono iki dikai kesempatan dinggo wis pokoke kowe ngeksplor apa sing kowe iso. Tok loske aku dikasih masukan sama Mas Acun seperti itu dengan Mas Acun mengkerangkai seperti apa Asmoro bangun di sana. Jadi di lain aku bisa belajar itu juga aku mendapatkan kesempatan untuk iki sakjane loske aku ki sepiro njurit. Woi, ngono kuwi nopo? Cukup. Ayo pakai semangatnya ya. Itu totalitas. Kula sing paling seneng ngeten soalé pas riyen nonton ketoprak niku angger adegan sedek cukup. Terus langsung mandek denyet niku kok kula kok gayeng banget sih. Rasane ngono ya. Sebentar Mbak Ari. Yes. Mas Jalu iki kita potensi jadi dagelan juga lho. Loh, lah rumasane ora apa? Memang case ini serius banget, tapi jane iki malah ngekek. Oh iki nyanyi serundeng ya. Dan Mas Jalu ini lucu nih, karena kan saya sedikit banyak menemani Mas Jalu ya. Jadi ketika aku lingguh ini, jadi do ngobrol lagi. Jadi orang salah latihan, terus salah latihan posisi nih. Bar latihan rampung ngobrol lagi neng ruangan ngono kae. Jadi toh, iki bahas liya. Kon kene dia dialog dhewe. Ngomong dhewe. Ngomong apa? Aku ngapalke, Mbak. Mulya iki. Ketika ada dimanapun, kok ning kamar mandi ngono ya bengok-bengok ngono kae. Dadi saka pendopo mlaku nguyuh ngono kae ya bengok-bengok ngomong dhewe. Sampai segitunya upaya-upaya yang dilakukan Mas Jaluk ngono. Berarti memang luar biasa. Semangatnya itu. Mas, nek pas sutradarane galak-galak ngono kae ora bakal. Sok cukup ora Mas. Nek kuwi cedho rawani Mas. Terus Mas Acun, jenengan ini kan nek nggarap, itu kan mesti nulis naskah dhewe. Ya. Terus ide-idenya itu bagaimana Mas? Sekon ndelok pemain sik, maksudnya melihat potensi-potensi pemain oh sing melu sesuk iki. Berarti nek kae iki perane tak kae iki. Ngono kuwi apa jenengan wis duwe naskah sik agek iso mlebokke ning pemain-pemain? Kalau selama ini sing dipakai di keraton kalau pas festival itu saya lihat castingnya Mbak Ari. Jane klaru kok aku tekon ki ya. Karena Mas Jalu mungkin kaya ngene berarti tak kei Karakternya ya. karakter ya kaya ngene. Berarti ning ketoprakku iki sesuk ana karakter kaya Mas Jalu. Karakter kaya Mas Mawan. Karakter kaya Mbak Almas misalnya. Harus gitu. Karena memang ini kepentingannya kan untuk festival dan pemainnya ya minggu ora iso aku njupuk liyane gitu kan. Jadi harus saya sesuaikan ke karakter masing-masing. Baru nanti kita cari ceritanya. Kebetulan kalau yang tahun ini Panji, ya kemarin ning apa to sik ora tau diceritake ning Panji yo. Nah, itu loh. Jadi Saya tulisannya itu loh. Itu pembeda ya. Ya karena Kulino gawe wayang wong nyagit to Mas. Nah, itu loh. Padake wae. Ben gampange saya kaya gawe naskah wayang wong karo gawe naskah ketoprak sebetulnya hampir sama. Cuma dari sisi dialog dan Tata ucapan, bahasanya ya. tata bahasa yang berbeda. Ono ning ono ono pesen-pesen. Kalau wayang wong kan enggak begitu juga. Oke. Kalau ketoprak kan harus Iya. ada pesan yang disampaikan, ada kritik mungkin yang harus disampaikan di dialog tokohnya ini. Sebelum pesan-pesannya dilanjutkan, ini ada Iya. pesan yang mau lewat dulu ini. Siap. Podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Podcast pra. Obrolane Pandemen ketoprak. Ya, sebelum
sebelum kita lanjutkan untuk bincang-bincangnya, yang belum like dan subscribe jangan lupa ya, tinggal Mak Nunul, karena itu hal yang sangat mudah. Ini di bawah sini itu ada, di Nunul, di like dan subscribe, dan juga di komen-komen juga boleh. Ben apa toh Kang? Ben ora ono kata-kata cukup. Betul kan? Aku seneng nih, bos banjelannya cerdas. Mas Satun, Nggih, ya. Ini kan besok maju di tingkat provinsi, J. Ya. Nah itu persiapan tentunya sangat singkat karena Satu bulan ya. Oktober tanggal 26. Iya. Nah misalnya proses itu kan idealisnya itu 3 bulan lah. Ya. Nah ini mepet banget nih, hanya 1 bulan. Kiat-kiatnya seperti apa Mas? Menghadapi proses yang begitu singkat, apa hanya meneruskan yang kemarin itu, apa di-create lagi? Ada beberapa yang kita ganti, ada beberapa yang kita lebih kita pertajam untuk permasalahan di setiap adegan. Cuman karena keuntungannya adalah ini sudah pernah dipentaskan, sehingga teman-teman itu lebih mudah untuk ketika ada pergantian dialog itu lebih mudah untuk menyesuaikan. Dan nanti mungkin setelah nanti ada, ini kebetulan kita sampai pada sudah reading, sudah terakhir, tinggal nanti dengan iringan. Dengan iringan. Nah, mungkin nanti setelah dengan iringan ini saya akan nyupri sutradara-sutradara dari 14 kemarin Mas. Kita undang, mungkin setiap malam ada 3 atau 4, kita ngobrol, diskusi. Oh ini loh, ketoprak iki piye Mas menurut penjenengan. Jadi tetap kita libatkan yang sutradara yang 14 kemarin bersama-sama kita untuk ngorek-orek cerita Panji gitu, tambahan cerita Panji. Mungkin mereka punya ide-ide yang mungkin bisa untuk mempertajam di ketoprak kontingen kota ini. Jadi nanti setiap malam itu ada 3-4 gitu rencana kita, karena dengan iringan itu mungkin 7 kalau enggak 6 kali, kalau enggak 7 kali dengan iringan. Kemudian nanti ada JR itu juga akan kita undang semua. Narasumber juga. Dan dilalakan di keraton itu pemainnya kan banyak penari. Nah, jenengan untuk direct seorang penari, kui kesulitannya apa Mas? Sebetulnya kesulitannya ya seperti yang disampaikan Mas Jaluk tadi, bahwa isih ono dek tari, belum menggunakan dek ketoprak gitu. Tapi kalau untuk luwes dan untuk lebih enak sebetulnya penari lebih cepat gitu, karena lebih luwes. Cuman untuk dek ketopraknya ini yang sering lali, misalnya di gowe kudu nyelekenteng sikile. Iki contohnya Mas Jaluk ya ngono. Iya, ngadeg kowe nyelekenteng karo tancep ngene iki ya itu le membiasakan itu yang lama. Yang lama, jadi harus terus itu continue. Ya untungnya Mas Jaluk wis seneng ngetoprak tadi. Mungkin tahun-tahun depan dia bisa lebih lagi karena umure sih suwe nek dienggo Tinggo festival ya, karena festival 40 ya, 40 tahun. Mas Jaluk ki 30 kowe lagi anu-anu to. 17 ya. 17 tahun. Jadi masih lama. Dan besok Mas Jaluk ini akan memerankan tokoh yang sama atau tokoh yang berbeda di Nah, ini kemarin kita melihatnya, kemarin kan Panji Semirangnya Mas Mawar. Ternyata kok nek di Panji Semirang keberangasan menurut saya. Nah, kita lukir ini. Besok itu Panji Semirangnya Mas Jaluk, kemudian Asmoro Bangunnya Mas Dava. Mas Yang kemarin menjadi pemeran terbaik. Asmoro Bangunnya Mas Dava, Semirangnya Mas Jaluk. Lah Mas Mawan ini saya carikan lagi tokoh di situ, nanti etok-etoknya tadi ngaku-ngaku Panji Semirang. Jadi ada tawaran-tawaran. Iya, ada tawaran itu sehingga berangase Mas Mawan, karakter Mas Mawan ora hilang ning Panji Semirang, karena yang kemarin tuh Mas Mawan nahan untuk menjadi Panji Semirang itu sehingga karakternya malah nggak keluar. Dan ini tak golek sosok atau tokoh yang pas istilahnya mudah-mudahan pas untuk Mas Mawan. Mas Jaluk juga rada apalane luwih akeh ya. Nah, persiapannya Mas Jaluk ini ketika kemarin menjadi Asmoro Bangun, apalane wis akeh, wis apal istilahnya, dan sekarang harus menjadi Panji Semirang. Ki treatment jenengan piye Mas? Karena kan itu karakternya kan berbeda toh. Nah, piye Mas carane?
Iya. Iya. Soalnya ngeten, memang posisi waktu kemarin iki aku di dapur. Harusnya jadi apa ini? Harusnya jadi di Pempro. harusnya ngewangi produksi, Mas. Dadi aku iki sesuk maju kowe ngewangi produksi yo. Siap. Kalau sampun ngeten niku. Sik, sebelum lanjut, Iya. lilo jenengan. Ketika awalnya, wah iki aku tokoh utama lho iki. Menang ning Kemantran, begitu maju ning provinsi kok aku medun ora main. Ning kok aku dadi Pempro. Lah iki jenengan legowane piye, Mas? Legowo banget. Karena apa, Mas? Ora beban ngapal kene Mas, aja. Mas. Soalnya ketika dan iki aku ki se bayi wingi sore ketika ketika saya masih berada di atas panggung ki ketoprak. Ini masih sok ngewel, Mas. Sajane. Karena Demam panggung ya. demam panggung ada ketakutan saya ketika menghafalkan naskah di dalam ketoprak. Iki nek maklap iki nek pocapane lali, aku kudu kepiye ning panggung. Itu sing paling saya takutkan di situ. Tapi ketika kemarin saya di dapur awalnya jadi produksi dengan sangat senang hati aku mau membela ini untuk nyewangi. Tapi kok di tengah perjalannya waktu kok aku didhawuhi sama Mas Acun, lu kowe tetep melu yo, gandri. Mas Jali asli mana? Asli Jogja, Jogja. Kadipaten. Oh, Nggih. kaya wong anu ya. Apa logati kaya wong Gunung Kidul. Oh, asli sini ya. Anu sih, bergaulnya sama teman-teman gitu. Kecampur nggih, Mas? Iya. Kecampur. Iya, iya ngalah. Iya, kalah. Udah model nganu toh, Mas. Giri supo, giri supo. Oh, nah aku kali. Kok saya kan? Kowe kok kelingan Nah, aku ora kasih basin kok. Ora Mas Acun. Ora, kok saiki kudu diluruske. Kowe kok le apal men karo wong Gunung Kidul. Biyen tau Kok nganti logat kowe ora lali. Kembali ke pertanyaan berikutnya. Iya. Kowe kok ora menyelamatkan kancamu tunggal. Tapi kan beberapa Iki baru rampung iki. Oh ya, Njuk menghadapi oke. dadi Panji Semirang kuwi dengan karakter yang berbeda kuwi jenengan strategine piye, Mas? Strategine itu apa to sing tak maksud ki mau ki? Jadi pertama karena angele ya, Mbak. Di sini sing aku mengatakan ini sangat sulit bagi saya karena ketika Panji Semirang kemarin itu sudah ada gambaran saya Panji Semirang itu seperti apa karena sudah dilakukan sama Mas Mawan di situ. Keblat nih, keblat Kiblat. istilahnya. Dan saat ini saya didhawuhi Mas Acun untuk menjadi Panji Semirang. Saat itu sing paling sulit bagi saya untuk memilah di mana saya saat menjadi Panji Semirang itu menjadi saya sendiri atau saya tercampur dengan sugesti saya Panji Semirang wingi iki kaya Mas Mawan ngono kae. Seperti itu. Sing saya sangat sulit memilahnya. Kesulitane. Iya. Oke. Kalau kaitannya sama naskah nggih itu memang harus dihafalkan. Kelas. Oke. Dan juga sangat luar biasa sekali loh, Mas Jalu ki agek ping pindho iki ngetoprak ning Nembang. Yo, Oh. padahal mah ketoprak lebih wae kan ono PR Nembang. Wes, kira ora didap. Oke, iki sadurunge break Nembang sik dikit lho. Alam, Mbak. Ayo sini ya. Ini kan setuju kan ya, Nembang sing iki bae. Ayo. Sing sak karepmu. Ayo. Sing kowe mantap. Si Asmoro bangun Ada sing Asmoro bangun Semirang. bae. Mas Moro bangun wingi iki kepiye to? Mas Pemantau. Oh, nggih. Wah, cocok ya tanggung piye? Oh. Karo ngene-ngene iki ora. Oleh. Boneka iki jago boneka iki. Wes Sadurunge dek Nembang, yo ngene iki nek latihan ki yo ngene iki wis ora mare ngapa. Jangan coba. Nyampe. Coba lho. Coba, Mbak. Sekartaji sayekti pepujan mami. Aku karo kon bayangke Sekartaji gitu. Ora apa-apa. Iki lho sing dibayang. Oh, Jadi Ora tekan palane bayang. tansah wina yangan kalamun asih kang suci
break dulu, oke? Podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Masih di podcast pra. Ketoprak. Dan tentunya masih bersama Mas Ajun dan juga Mas Jalu. Mas Jalu. Sama aku. Aku sih kayak. Oh iya. Mas tadi kan ada Mas Java yang ikut. Iya. Ya. Dari apa? Wirablajan sih. Terus nah yang putihnya ada yang dari mana gitu? Dari Mantri Jerot. Tuh kok saya jawab. Nih. Mbak Fitri. Dari Mantri Ciron. Mbak Fitri. Mbak Fitri, pemeran putri terbaik kemarin. Pemeran putri terbaik kemarin. Oh iya. Terus ada Mbak Safa, Safa, Mbak Safa. Ya. Mailani, Mailani dari Wirablajan dan Gundo Manan ya. dan juga ada Bimo. Bimo. Oh, putune. Budi Bro. Budi Bro. Iya. Karena memang Saya butuh sosoknya Nah. Bimo ini. Iya. dan mungkin kan memang kebutuhan dari Mas Ajun kan. Iya. Kan kemarin juga saya ikut membantu mencarikan karena sesuai dengan kebutuhan beliau. Jadi kan beliau tidak hafal nih dengan pemain-pemain ketoprak muda di Yogyakarta. Terus aku butuh karakter yang seperti ini. Nah, terus saya bantu menyuplikan teman-teman ketoprak yang dilala kan saya sedikit banyak mengerti dan tahu dengan karakter yang dibutuhkan sama Mas Ajun gitu. Soalnya mau lihat di YouTube ternyata nggak ada. Nggak ada yang dari masing-masing Jadi kemampuan. mau milih pemain itu juga bingung gitu. Iya. Itu salah satu kelemahan yang dari dinas kebudayaan. J, Mas. Dari Iya. tahun lalu juga nggak ada. Tahun lalu Tapi, juga nggak ada. tapi kalau di dinas itu malah ada filenya dia punya. Ada rekamannya ya sebenarnya. Oh. Nggak tahu kok nggak di-upload kenapa, tapi dia punya. Oh, Kalau oke. dari YouTube iso digolek itu Mas pemain-pemain ini gitu. Siapa dia nggak ada dinas kebudayaan. Nah itu salah satu kelemahan dinas itu. Dan beliau tuh bisa buat masukan ya. Iya. Ketika ke depan, ayo buat di live streaming ke lah. Nah, jadi iya. jadi bisa buat apa ya? Referensi gitu loh. Iki titipan ini iso diomongke ning nggone sapa? Heeh. Ya mahasiswi iki ora. Itu Nego nggih mahasiswi titip nggih. Mbak Opi. Nah, iya to. Ben Itu iso lah. mahasiswi gitu. Iyalah. Iya. Begitu bisa loh tuh live Nggih. streaming. Nggih. Dan ini ya, Mas Pen Ya. dan juga para netizen. Mas Ajun ini kan terkenal kalau di kalangan tari, Ya. sendra tari, wayang Betul. wong. Itu kan selalu menggarap sesuatu sing liar. Hampir sama dengan Mas Alfian. Ya. Jadi mesti metu kok jalur nyaman, jalur aman dan juga orang gagas misalnya, oh iki yurine iki. Jadi ya aku nggarap iki. Nah, tapi tidak memperhatikan sing selera dan sebagainya. Nah, untuk menghadapi festival iki gimana Mas Ajun? Yang jelas karena harus sesuai dengan juknis, kita juga menyesuaikan itu. Oke, yang penting itunya ya. Iya, tetap disesuaikan dengan juknis yang ada dari panitia gitu. Tapi kalau untuk garap mungkin nggak tahu nanti jadinya. Oke. Tapi ini ada pertanyaan iki. Luwih seneng sing garapan cul sisan apa garapan sing konvensional? Nah, Ya karena saya ngerasa seneng ditarik-tarik. Wah, Jadi sih. nek arep cul ya cul, nek arep konvensional. sisan gitu ya. Oke, berarti ora nanggung. Ora nanggung. Oke. Sesuatu yang nangis tidak. Dicampur itu sering enak kayak gado-gado. Nah, Tapi nek dicampur karo wedang teh ora enak. Mas durung kata-kata hari ini, Mas. Bukan kata-kata hari ini. Durung, Mas. Ini Iya. ngomongnya gado iki. Jadinya kata-kata hari ini kok isine opo, wes. Durung. Mas Ajun, Nggih. ono tingkat kesulitan garap wayang wong karo ketoprak. Lebih sulit yang mana, Mas? Lebih sulit ketoprak. Karena Ya karena kita harus membayangkan sesuatu sing itu kan ono gerake, Mas. Ya kan ya ming mlaku minggu. Tapi kan kalau wayang wong itu sudah jelas. Karakter itu sudah jelas. Misalnya ono karakter Bapang, Kinantang, Kampeng, alus, gagah, Iya. putri, itu kan sudah jelas. Iya. Tapi kalau di ketoprak nggak ada itu. Bahkan mungkin kita harus menafsirkan karakter misalnya kayak Panji Semiran ini. Kita bisa menafsirkan karakter kayak Mas Jalu, iso menafsirkan karakter kayak Mas Wawan. Bahkan iso menafsirkan karakter kayak Mbak Harim karena itu maliane si Sekartaji. ya. Nah, ini yang sulit nek ketoprak. Jadi nganu ya. Kita
kita yang menginterpretasikan itu ya Mas ya. Sing angel kan membayangkan apalagi gitu sering kalau ketoprak itu kan sudah pernah ada. Jadi misalnya tokoh Pangeran Mangkubumi. Oh. Itu karakternya kaya apa? Nek karakternya tak gawe brangasan urakan kok didukani kan gitu. Pasti oke, ada kan oke. akan ada seperti itu. Jadi wis ana aturannya dhewe jane ya Mas, Nah, meskipun itu yang tidak fiktif ya. tertulis ya. Oke. Terus nih Mas Jalu, arep ngetoprak terus apa wis sekedar festival? Apa nih produksi? Harus Milih nih. ketoprak dong. Sebenarnya kalau saya tergantung kesempatan dulu Mas di sini, karena ketika 2 tahun ini mendapatkan kesempatan kok dijak ngetoprak, saya siap. Pinek besok lagi dijak ngetoprak lagi, saya siap juga. Tapi Tidak jadi juga siap. tidak jadi juga siap. Dan pokoknya ketika dipanggil untuk menjadi ketoprak, pertama saya njaluk ngapura sih. Njaluk ngapurane nek mbok aku tok Senin-Senin isih ora apa-apa. Supaya memang ning nggon proses iki memang buat membentukku untuk mendapatkan referensi dari perspektif ketoprak. Itu juga aku membayangkan oh ternyata itu memang sangat berpengaruh buat aku ke depannya gitu. Tapi seorang penari butuh ketoprak teater itu butuh, karena di wayang wong itu kan nggak ada karakter, Iya. ekspresi nggak ada. Untuk penjiwaan ya Mas ya. Untuk penjiwaan itu butuh seorang penari itu sinau ketoprak karo teater itu butuh banget. Karena untuk itu memperdalam karakter itu. Karena nek gaya Surakarta mungkin sudah diwakili dengan rias. Tapi kalau gaya Jogja itu riasnya Dasamuka, riasnya Baladewa, riasnya Stejo itu sama. Bagusan itu. Sehingga ketika dia memerankan Dasamuka itu harus berbeda dengan dia memerankan Baladewa. Makanya kalau ketika seorang penari itu belajar acting, salah satunya dengan ketoprak, yang paling dekat dengan wayang wong adalah ketoprak. Iya. Itu mungkin tambahan yang bagus untuk seorang penari. Boleh Dan Mas Jaluk nih. mungkin Mas Jaluk dari Puntadewa sik lemah-lemah ngono kae itu. Oke. Dan kemarin di Sendratari itu Mas Jaluk juga menjadi Asmoro Bangun. Iya. Di festival Sendratari yang kemarin itu Mas Jaluk menjadi Asmoro Bangun. Di ketoprak Mas Jaluk menjadi Asmoro Bangun. Itu karakter yang dihadirkan, karakter yang diinginkan oleh sutradara. Sama enggak Mas? Asmoro Bangun Sendratari dengan ketoprak. Kan jenengan berjalan beriringan ki. Iya. Dalam waktu yang sama wong Sendratari tanggal 6, ketoprak tanggal 10. Ora kan cepet dino kuwi. Nah, iki jenengan sing dilalah padha apa sing dikarepke? Kalau poin yang dikarepkan tentang Asmoro Bangunnya itu sebenarnya sama. Aku keliru ngomong. Ora kunci. Yang dikarepkan itu ora. Oh, poin yang dikarepkan. Alah lali yang ngomong betul. Poin yang dikarepkan Poin sama. yang dikarepkan sama, tapi implementasi outputnya itu beda. Karena ketika di dalam Sendratari itu saya memang di basic saya tari, saya lebih bisa enjoy di dalam Sendratari itu, walaupun memang masih banyak kekurangan saya pada saat itu. Tapi berkaitan dengan ketoprak, sama-sama Asmoro Bangun, kesulitan di situ memang pertama di gestur itu Mbak palingan gestur palingan dia. dan saat itu juga matur nuwun Mas Ajun yang sebagai sutradara ini kok Mas Ajun melihatku aku memiliki kekurangan tapi Mas Ajun nyaput disaput kepiye kekurangan gitu supaya solusinya tersolusikan terus dan ya alhamdulillah untuk sutradara kayak Mas Ajun ngeten iki Pak. Dan ketika jenengan terjun ning ketoprak ketika njuk dadi tokoh ning Sendratari wis mendapatkan keuntungan dulu kayak yang dikatakan Mas Ajun tadi. Luwih ning nggon penalaran ngono Mbak, penalaran carane sing bayangke. Karena pada saat saya mencoba membayangkan ketika menjadi tokoh di dalam Sendratari itu banyak komentar-komentar bahwa saya terlalu asik dengan dunia saya. Ketika saya membayangkan sesuatu, ini tidak saya keluarkan supaya penonton atau orang lain bisa melihat. Tapi di dalam ketoprak saya dituntut untuk mengeluarkan apa yang menjadi isian pikiran saya. Oh ternyata itu bisa dikorelasikan. Berarti memang nek ning ketoprak lebih wantah ya. Iya. Lebih disampaikan gitu loh. Oke, karena tidak simbolis toh. Iya. Oke, dan ke depan Mas Ajun. Ning nggon ketoprak iki apa sih harapannya seorang Mas Ajun sebagai penulis naskah dan sutradara? Penulis naskah dan sutradara. Jadi ya saya masih sinau sih, Mbak.
Jadi kedepannya kalau memang sudah suka dengan ketoprak, karena di ketoprak itu banyak sekali yang bisa kita bermain di situ gitu loh. Kalau yang suka acting, yang suka nulis itu bisa bermain di situ. Tapi intinya semua itu harus tetap sinau. Kalau saya itu, karena saya, Mas Jalu dan teman-teman yang dari keraton itu basicnya adalah sinau sebetulnya. Belum ada yang bisa. Jadi sampai sekarang pun kita masih sinau, Mas, untuk masalah ketoprak, baik menulis, menyutradarai, bermain gitu. Karena saya sering diskusi ketika saya menjadi sutradara, saya ora jadi sutradara saya iso, tapi saya harus diskusi dengan pemain saya ini. Ben apa biar kita sama-sama enak. Iya. Jadi ya tetap intinya di situ cuman sinau. Itu saja sih sebetulnya. Karena ke depan sinau, kedepannya lagi sinau, kedepannya lagi sinau. Sinau terus. Sinau. Berhubung sinau-sinau. Ya. Kata-kata hari ini, Mas. Oh, sapa sih? Mas Acun. Ayo Mas Acun. Sik, aja Mas Acun, kok udah anu. Ngapain? Jaluk saya. Jaluk saya. Oh, ndak jaluk ide. Ora, psikologi ini ngono. Oh, aku ndak jaluk kuwi ngene. Wah, parah kuwi, Mbak. Nggo Mas Acun, Mbak. Iki jaluk sik. Aku sarep ngono, Mas. Oh, ora. Ayo kata-kata hari ini, ajakan motivasi. Lur. Apa ya? Sampai keluar dan celok. Kan main ning nembung Mas Acun ya. Monggo. Bebas. Besok kali ya, Mas. Kata-kata hari ini sih, Mas. Ning nyala lagi. Ayo. Nganggo bahasa Indonesia apa? Bahasa Inggris juga boleh. Inggris ya oleh. Coba wae. Ini aja bahasa tubuh. Balen di mana ya, Pak? Ya. Lur. Ya. Misale nek kanca-kanca iki dijak sapa wae ngetoprak, aja wedi. Ora usah wedi, ayo gelem dijak sinau ngetoprak. Karena aku contoh sing contoh kecile. Aku nyoba dijak sinau ketoprak. Ternyata ketoprak iki asik kok. Asik. Masuk. Saiki suhune ya. Monggo, Master. Monggo. Apa ini? Ini, Mas. Mas, gaduh-gaduh Mas. Kayak ketoprak orang gaduh-gaduh, Mas. Kata-kata hari ini adalah sinau mau. Itu penting loh, Sinau itu tadi, ya. itu yang menjadi pokok semuanya. Jangan takut bertanya, jangan takut mencoba. Gitu. Ketoprak adalah asik gitu ya. Yeah. Kowe. Lah yo gimana dong aku saya dong kowe mau. Lur. Ya. Kowe kayak jalu. Oh, rumone sik to. Lur, guys. Besti. Yes. Mencoba sesuatu yang baru itu nggak ada salahnya. Jangan pernah takut untuk dikatakan jelek atau dikatakan tidak bisa. Siap. Tapi jawablah semua itu dengan karya-karyamu. Awas nek mbok tutup. Ayo saiki kowe. Awas nek mbok tutup. Ayo, aja dipateni sae. Ayo. Iki aku nyambung karo Mas. Awas nek aku mencoba karo sinau liyane kuwi. Ayo. Menyambung karo Iya. Mas Acun. Lur. Lur. Kudu nganggo lur sik saiki. Lur. Nopi kalor kok. Mas Nopi. Gini, Lur, jangan pernah alergi. Walaupun kita itu wong ketoprak, wong tari, wong teater, itu ternyata saling sinergi. Di situ ilmu semua. Jadi belajarlah sama ya nari, ya teater, ya ketoprak. Jadi jangan alergi. Oke. Sama satu lagi, Lur. Satu lagi, nek alergi ngombe setir iki. Wah, itu asing langganan. Terima